Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Bayangkan, sebuah gua gelap. Dalamnya dalam sekali, seakan menelan cahaya. Di dalam gua itu, manusia-manusia terikat sejak lahir. Tangan mereka dirantai, kaki mereka terikat, dan kepala mereka dipaksa untuk terus memandang ke satu arah, ke dinding batu di hadapan mereka. Mereka tak pernah melihat dunia di luar. Mereka tak mengenal matahari, tak tahu warna biru langit, tak mengerti aroma tanah basah setelah hujan. Apa yang mereka lihat? Hanya bayangan benda-benda yang lewat. Di belakang mereka, dibawa oleh orang-orang yang berjalan di depan api. Bayangan itu menari di dinding gua, menjadi satu-satunya kenyataan yang mereka tahu. Mereka menamai bayangan itu, menafsirkannya, memperdebatkannya, dan mereka menganggap itulah kebenaran. Karena mereka tak tahu ada yang lebih dari itu. Mereka hidup dalam kebohongan yang tak disadari. Sekarang, bayangkan salah satu dari mereka dilepaskan. Rantai di tangannya terlepas, lehernya bebas menoleh. Ia berdiri dengan langkah gemetar, berbalik dan melihat ke arah api. Sakit, matanya perih. Cahaya dari api walaupun kecil menyilaukan. Ia meringis. Ia ingin kembali ke bayangan, ke kenyamanan yang dikenalnya. Tapi perlahan, ia belajar menahan cahaya itu. Ia mulai melihat bentuk-bentuk asli yang selama ini hanya ia lihat bayangannya. Patung-patung, benda-benda, manusia yang lalu lalang membawa objek di depan api. Dunia tampak berbeda, lebih nyata. Lalu seseorang membimbingnya keluar dari gua. Langkah demi langkah ia mendekat ke pintu gua. Cahaya di luar menyengat. Matahari menyinari wajahnya dan ia ingin kembali. Tapi pemandu itu mendesaknya. Ia keluar. Ia berdiri di bawah langit terbuka. Ia melihat dunia untuk pertama kalinya. Langit biru, awan bergulung, burung terbang, pohon menjulang. Ia melihat cahaya matahari, bukan pantulan, bukan bayangan, tapi sumber dari segala terang. Ia menunduk, menangis. Dunia ini lebih luas, lebih kaya, lebih nyata dari segalanya yang pernah ia kenal. Dan ia sadar, selama ini ia hidup dalam penjara. Penjara bukan karena tembok atau rantai, tapi penjara pikiran, penjara persepsi. Ia melihat bahwa kebenaran sejati tak pernah bisa ditemukan hanya dari apa yang tampak, bahwa apa yang nyata bukan sekadar apa yang kasat mata, dan bahwa kebodohan adalah keadaan di mana seseorang tak tahu bahwa ia sedang bodoh. Maka ia memutuskan untuk kembali ke dalam gua. Ia ingin membebaskan yang lain. Ia ingin menceritakan pada mereka dunia yang lebih besar, lebih indah, lebih benar. Ia menuruni lorong gelap itu. Ia masuk kembali ke kegelapan, tapi matanya yang kini telah terbiasa dengan terang, kesulitan untuk melihat dalam bayang-bayang lagi. Para tahanan mendengar suaranya. Mereka bertanya, "Siapa kau? Apa yang terjadi padamu?" Ia berkata, "Selama ini kalian melihat bayangan, itu bukan kenyataan. Aku telah melihat dunia di luar, aku telah melihat matahari. Kebenaran tak ada di sini." Mereka menertawakannya. "Kau gila," kata mereka. "Bayangan inilah satu-satunya kebenaran. Dunia di luar yang kau bicarakan hanyalah imajinasi. Kau telah rusak oleh cahaya." Ia mencoba membujuk, ia memohon. Ia berkata bahwa hidup mereka bisa lebih dari sekadar pantulan dan suara. Tapi mereka mengolok-oloknya, mereka takut, dan akhirnya mereka mengancam akan membunuhnya jika ia mencoba membebaskan yang lain. Plato tak sedang bercerita tentang gua semata. Ia sedang berbicara tentang kita. Kita adalah tahanan itu. Kita hidup dalam dunia persepsi, opini, ilusi, gambaran yang ditanamkan sejak kecil oleh media, oleh tradisi, oleh pendidikan yang tak mengajarkan berpikir.
Kita mengira apa yang kita lihat di layar adalah dunia. Kita percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang dengan suara keras adalah kebenaran. Kita menganggap popularitas sebagai hikmat dan kekuasaan sebagai kebenaran. Tapi, adakah di antara kita yang bersedia berbalik dari dinding itu? Adakah yang berani melihat ke sumber cahaya, walau menyakitkan? Adakah yang cukup berani berjalan keluar gua dan menghadapi kenyataan, meski dunia baru itu menghancurkan semua keyakinan lama kita? Pencerahan bukan hal yang nyaman, ia adalah luka, ia adalah guncangan. Ia memaksa kita mati pada dunia yang lama agar kita bisa lahir kembali. Dan ketika kita mencoba membawa cahaya itu kembali ke dalam gua, kita mungkin akan dicemooh, bahkan dibunuh. Seperti Sokrates yang memberi cahaya dan dituduh meracuni pikiran pemuda Athena. Seperti Kristus, seperti Gandhi, seperti para guru besar sepanjang sejarah yang semuanya datang dari luar gua, membawa terang dan ditolak. Namun tetap, mereka kembali. Karena cinta pada kebenaran selalu mengalahkan rasa takut pada kegelapan. Alegori gua bukan hanya tentang filsafat. Ia tentang eksistensi. Tentang pendidikan sejati yang bukan sekadar memberi informasi, tapi membebaskan. Pendidikan sejati adalah membalik tubuh manusia dari bayang-bayang menuju cahaya. Dan tugas filsuf bukan tinggal di puncak gunung bersama kebenaran, tapi turun kembali ke lembah dunia untuk memandu yang lain keluar dari penjara persepsi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda masih ingin tinggal di gua, ataukah Anda siap untuk keluar? Namun, jangan anggap bahwa keluar dari gua adalah akhir dari segalanya. Karena jalan menuju cahaya bukan jalan yang lurus. Ia berliku, ia penuh penderitaan. Dalam setiap langkah, ego kita memberontak. Pikiran kita yang telah lama dimanjakan oleh kemudahan, oleh kenyamanan semu, oleh kepastian palsu, menolak untuk menyambut dunia yang tidak familiar, sebab apa yang asing sering dianggap mengancam. Dan dalam gua itu, bayangan telah menjadi agama, keyakinan yang berakar dalam, yang ditanam dari generasi ke generasi, mengikat lebih kuat dari rantai besi. Maka, bagi Plato, tugas seorang filsuf bukan hanya mengetahui apa yang benar, tetapi juga memahami mengapa yang palsu bisa tampak begitu meyakinkan. Kita semua pernah menjadi tahanan. Di ruang batin kita terdapat dinding-dinding batu tempat bayangan. Dipantulkan opini orang lain, prasangka sosial, suara para pakar, dogma politik, atau bahkan pendidikan yang hanya mengajarkan menghafal tanpa memahami. Kita duduk di sana dalam gelap, memaknai bayangan-bayangan itu sebagai dunia. Kita menunjuknya dan berkata, itulah kebenaran. Namun kita lupa bahwa bayangan itu hanya ada karena sesuatu berdiri di antara cahaya dan kenyataan. Plato mengajarkan bahwa dunia indrawi hanyalah tiruan dari dunia ide, bahwa segala yang kita lihat, dengar, dan rasakan hanyalah pantulan dari bentuk ideal yang tak tampak oleh mata, tetapi hanya bisa dicapai oleh jiwa yang telah tercerahkan. Maka untuk benar-benar melihat, kita harus belajar melihat dengan akal. Akal bagi Plato bukan sekadar kemampuan menghitung. Ia adalah lensa untuk menyibak tirai realitas. Ia adalah mata batin yang mampu menembus lapisan-lapisan tipuan. Hanya dengan akal murni yang dibersihkan dari kepentingan pribadi, hawa nafsu, dan kebiasaan duniawi, seseorang bisa keluar dari gua dan mengenali bentuk sejati dari keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Dan matahari yang ia lihat di luar gua, matahari yang menyinari segalanya, bukan sekadar benda langit. Ia melambangkan idea of the good, gagasan paling tinggi dalam filsafat Plato. Idea tentang kebaikan adalah sumber segala pengetahuan. Sebagaimana matahari membuat mata bisa melihat, begitu pula kebaikan memungkinkan jiwa memahami. Namun, Plato tahu
Tak semua ingin keluar dari gua. Karena keluar berarti menghadapi ketidaknyamanan, melepaskan semua yang kita anggap pasti. Dunia, ini bukan dunia yang nyaman, ya sunyi, ya penuh kesendirian. Tapi justru dalam kesunyian itulah seseorang bisa benar-benar mendengarkan suara hakiki dari akalnya sendiri. Dan inilah tragedi besar. Ketika seseorang yang telah melihat cahaya kembali ke gua, ia dianggap buta oleh yang belum pernah melihat terang. Bayangkan, seseorang yang matanya telah terbiasa dengan matahari masuk ke dalam gua. Ia tak bisa segera melihat dalam kegelapan. Ia tersandung, ia tampak kebingungan. Dan para tahanan lain pun menertawakannya. Mereka berkata, "Lihatlah, orang yang pergi keluar malah menjadi buta. Jangan ikuti dia." Mereka tak tahu bahwa yang mereka sebut buta adalah seseorang yang telah melihat terlalu terang. Kisah ini adalah refleksi dari kehidupan nyata. Bukankah sejarah manusia penuh dengan contoh-contoh tentang orang yang membawa kebenaran namun ditolak? Sokrates dipaksa meminum racun. Yesus disalibkan. Galileo diadili. Banyak tokoh yang mencoba menarik manusia keluar dari gua, tapi justru dihukum oleh mereka yang tak ingin kehilangan kenyamanan dalam kegelapan. Mengapa? Karena gua itu nyaman. Bayangan-bayangan itu tak menuntut banyak. Mereka menyenangkan, bisa dimaknai sesuka hati, dan tidak membuat kita bertanggung jawab. Tapi cahaya menuntut keberanian. Cahaya menyingkapkan, ia memperlihatkan borok dan luka yang kita sembunyikan. Ia tidak bisa dikendalikan, ia mengubah segalanya. Dan banyak manusia tidak siap untuk berubah. Plato menyampaikan ini bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai panggilan jiwa. Ia ingin agar manusia sadar bahwa hidup bukan sekadar mengikuti arus persepsi publik, bahwa pendidikan sejati bukan tentang mengisi kepala dengan data, tapi membebaskan jiwa dari kebodohan. Pendidikan, kata Plato, adalah proses memutar tubuh dan jiwa kita dari bayangan menuju terang. Dan dalam narasi ini, kita semua adalah calon filsuf. Kita semua bisa keluar dari gua jika kita mau. Tapi kita harus rela kehilangan kenyamanan. Kita harus siap dipandang gila. Kita harus bersedia hidup dalam kebenaran meski sendiri. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah engkau hanya ingin hidup memandangi bayangan, ataukah engkau berani menoleh, berdiri, melangkah keluar, dan melihat dunia apa adanya? Mungkin jalan keluar itu panjang, mungkin menyakitkan, tapi di ujung sana ada matahari, ada kebebasan, ada kebenaran, dan hanya mereka yang telah melihat matahari yang bisa benar-benar disebut bebas. Don't forget to comment, like, and subscribe.